Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi pada bab 3 ya anak-anak, masih dengan relasi dan fungsi. Pokok bahasan yang ketiga, yang pertama adalah banyak fungsi yang mungkin terbentuk dari himpunan A ke B, kemudian yang kedua dari himpunan B ke A. Selanjutnya mengenai korespondensi satu-satu. Yang pertama mengenai pengertian dan contoh, kemudian syarat korespondensi satu-satu, dan yang ketiga mengenai banyak korespondensi satu-satu. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke banyak fungsi yang mungkin terbentuk. Yang pertama adalah menentukan banyak fungsi yang mungkin terbentuk dari himpunan A ke himpunan B. Kamu perhatikan, jika banyak himpunan A adalah NA sama dengan P, dan banyak anggota himpunan B adalah NB sama dengan Q, maka banyak fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B sama dengan NB pangkat NA, atau A ke B sama dengan Q pangkat P. Nah, untuk lebih jelasnya kamu perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan P sama dengan diketahui himpunan P adalah himpunan 2 dan Q adalah himpunan A, B, C. Maka tentukan banyak fungsi dari himpunan P ke Q. Nah, sekarang kamu perhatikan untuk cara menjawabnya. Kita misalkan bahwa P sama dengan himpunan 2, maka nilai banyak P atau NP itu sama dengan 1. Kemudian himpunan Q isinya adalah A, B, C, maka banyak himpunan Q sama dengan 3. Maka banyak fungsi dari himpunan P ke Q adalah sebagai berikut. PQ sama dengan NQ pangkat NP sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa banyak fungsi dari himpunan P ke Q ada 3 buah. Untuk lebih jelasnya kamu perhatikan diagram berikut. Ya. 3 bentuk fungsi tersebut adalah 1, 2, 3. Oke, dari sini paham ya anak-anak? Next. Menentukan banyak fungsi yang mungkin terbentuk dari himpunan B ke A, atau kebalikan dari yang pertama tadi ya anak-anak. Nah, sekarang kamu perhatikan, jika banyak himpunan A adalah NA sama dengan P, dan banyak anggota himpunan B adalah NB sama dengan Q, maka banyak fungsi atau pemetaan dari himpunan B ke A adalah NA pangkat NB, atau dari B ke A sama dengan P pangkat Q. Identik dengan kebalikan yang pertama tadi ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya kamu perhatikan contoh. Diketahui himpunan P adalah himpunan 2 dan Q adalah himpunan A, B, C. Maka tentukan banyak fungsi yang mungkin terbentuk dari himpunan Q ke P. Oke, perhatikan jawabannya dengan baik anak-anak. Misal P adalah himpunan 2, maka NP sama dengan 1. Q adalah himpunan A, B, C, maka NQ sama dengan 3. Maka kita dapat tentukan fungsi dari himpunan Q ke P adalah sebagai berikut. Q ke P sama dengan NP pangkat NQ sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1. Dari sini kita bisa buat kesimpulan, jadi banyak fungsi yang terbentuk dari dari Q ke P adalah 1 buah. Nah, bentuk satu fungsi tersebut dapat kita lihat sebagai berikut. Sebuah fungsi tersebut adalah ini anak-anak. Nah,
Jadi hanya ada 1. Dari sini paham ya anak-anak? Kita sudah masuk untuk pembelajaran kita hari ini yang kedua, yaitu korespondensi satu-satu. Apa tahu korespondensi satu-satu? Kamu perhatikan dengan baik ya anak-anak. Pengertian dan contoh. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi berkorespondensi satu-satu jika setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota B dan sebaliknya. Di sini artinya bolak-balik itu merupakan fungsi, baik dari A ke B maupun dari B ke A itu fungsi. Contoh sederhananya adalah suatu negara dengan ibu kotanya, atau juga suatu negara dengan lagu kebangsaannya. Semuanya kan satu-satu, nggak mungkin ya ada negara lagu bangsaannya 2. Oke, nah ada diagram panah dari A ke B, tampak jelas ya. Diagram panah tersebut adalah juga merupakan korespondensi satu-satu, karena baik dari A ke B itu semuanya fungsi ya, karena tidak ada percabangan ataupun tidak ada yang jomblo. Oke, selanjutnya anak-anak kita masuk syarat korespondensi satu-satu itu apa? 2 buah himpunan dapat dikatakan korespondensi satu-satu itu bagaimana fungsinya ya. Kamu perhatikan dengan baik syaratnya. Berdasarkan pengertian di atas, syarat korespondensi satu-satu adalah A. Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Atau sebaliknya, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Nah, dari syarat ini ya, perhatikan, dengan adanya 2 syarat tersebut mengakibatkan bahwa banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Paham sampai di sini anak-anak untuk korespondensi satu-satu? Oke, untuk lebih jelasnya kamu perhatikan yang berikut ini ya anak-anak. Selanjutnya, syarat K11 di atas dapat disederhanakan menjadi berikut ya. Di situ ada simbol K11. Apa toh artinya? Nah, simbol K11 itu artinya korespondensi satu-satu ya. Saya ulangi. Syarat K11 di atas dapat disederhanakan menjadi yang pertama, domain dan kodomain anggotanya tidak boleh ada yang bercabang atau selingkuh. Ingat ya, baik domain atau daerah asal, kodomain daerah kawan, itu anggotanya tidak boleh ada yang bercabang atau selingkuh. Kemudian yang kedua, baik domain dan kodomain atau daerah asal dan daerah kawan, anggotanya tidak boleh ada yang jomblo. Oke, kamu perhatikan contoh-contoh berikut ya. Nah, perhatikan diagram panah berikut. Yang pertama, diperhatikan dengan seksama ya anak-anak. Apa kesimpulan dari diagram panah yang pertama? Kamu lihat kesimpulannya apa? Ya, diagram panah yang pertama itu adalah korespondensi satu-satu. Tampak jelas ya, baik dari A ke B ataupun dari B ke A, itu semua pasangannya tepat satu. Demikian juga anggota masing-masing himpunan juga sama, yaitu 3. Oke, sekarang diperhatikan untuk diagram yang kedua, dan di sana ada lingkaran putus-putus. Apa maksudnya? Kamu perhatikan untuk diagram panah yang kedua anak-anak. Apa kesimpulannya dari diagram panah kedua? Ternyata diagram panah kedua bukan korespondensi satu-satu, karena ada anggota B yang bercabang yaitu Y, dan jumlah anggotanya tidak sama. Himpunan A ada 3, himpunan B ada 2. Jadi jelas ya, tidak memenuhi syarat korespondensi satu-satu. Sekarang kamu perhatikan untuk diagram yang ketiga dengan baik juga. Di sana ada anggota B yang dilingkari merah. Apa maksudnya? Kamu perhatikan dengan baik. Ya, kesimpulan dari diagram panah yang ketiga adalah sebagai berikut. Ternyata bukan korespondensi satu anak-anak. Nah, alasannya apa? Karena ada anggota B yang bercabang yaitu Z. Kemudian ada yang jomblo yaitu X. Walaupun jumlah anggotanya masing-masing sama, ternyata pada himpunan B itu ada yang jomblo dan juga ada yang
bercabang. Dari sini untuk korespondensi satu-satu, paham ya anak-anak? Oke ya anak-anak, selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan banyak korespondensi satu-satu. Seperti yang di atas tadi ya, bagaimana menentukan banyak fungsi yang terbentuk dari dua himpunan. Nah sekarang kita masuk ke banyak korespondensi satu-satu. Diperhatikan dengan baik ya. Syarat K11 mengakibatkan bahwa banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Nah, kamu perhatikan ya. Jika NA atau banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B, yaitu disimbolkan dengan P, maka banyak korespondensi satu-satu dari A ke B adalah sebagai berikut. Nah, banyaknya K11 dari A ke B adalah perkalian berurut dari 1 kali 2 kali 3 kali bla 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 sampai kali P. Di sini yang diingat adalah P. Kalau P-nya 3 ya berarti 1 kali 2 kali 3 sampai berhenti di P ya Nana. Kalau P-nya 5 ya berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jadi perkaliannya berhenti sampai P-nya itu berapa. Paham ya anak-anak untuk menemukan banyaknya korespondensi satu-satu? Oke, untuk lebih jelasnya kamu perhatikan contoh berikut ini anak-anak ya. Diketahui P himpunan KLM dan Q himpunan 4, 5, 6. Tentukan banyak korespondensi satu-satu dari P ke Q. Di situ sudah jelas ya, kita jawab sekarang. P anggotanya KLM dan Q anggotanya 4, 5, 6. Dari sini sudah jelas bahwa NP itu 3, NQ juga 3. Maka banyak himpunan P sama dengan himpunan Q yaitu 3 yang berwarna merah itu ya anak-anak. Sehingga dari sini kita bisa temukan banyaknya K11 itu sama dengan 1 kali 2 kali 3. Jadi berhenti di 3. Sehingga hasilnya adalah 6 dapat disimpulkan. Jadi banyak korespondensi satu-satu dari himpunan P ke Q adalah 6 buah. Jadi bisa dibuat bentuk fungsi satu-satu atau K11 itu ada 6 buah. Coba diperhatikan ya anak-anak apa yang terjadi. Nah, 6 bentuk K11 tersebut tampak pada diagram panah berikut ini. Di situ ada 6 diagram panah ya. Jadi 6 saja, tidak boleh lebih ya. Paham anak-anak? Oke, selanjutnya apa yang terjadi anak-anak? Oh iya, kita sudah masuk ke lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kamu perhatikan tugasnya seperti apa ya. Untuk yang pertama itu tanpa menggambar. Jadi kamu menentukan banyak fungsi dari bentuk dari himpunan K ke L itu jika diketahui A, B, C-nya itu. Kemudian yang kedua juga jelas diketahui himpunannya J sama E. Nah, kalau yang kedua ini kamu harus menggambar semua fungsi yang terbentuk. Kemudian yang ketiga, kamu menyelidiki yang merupakan korespondensi satu-satu itu yang mana jika disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Untuk lebih jelasnya yang ketiga ini kamu gambar dulu ke diagram panah jadi biar jelas ya anak-anak. Kemudian yang keempat, diketahui himpunan P dan Q sedemikian hingga ya. Nah, kamu diminta untuk menggambar banyaknya korespondensi satu-satu dari P ke Q. Jadi digambar fungsi-fungsi yang terbentuk. Ya, untuk tugasnya saya rasa paham ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak karena pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Ingat protokol kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan karena wabah pandemi corona masih belum hilang. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.